pagi ini kita bawa segenap hati kita, pikiran kita saat ini, untuk kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami, pintar kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan atas kami. Semua atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami sadar betul Tuhan, gak ada alasan untuk kami gak mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami membawa hidup kami, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan yang disenangkan. Segenap pujian kami, nyanyian kami, ucapan syukur kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, amin. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
Tuhan, angkat suaramu katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar bawa sertaku, menyatakan Tuhan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam. Mari katakan dengan lebih sungguh, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau kejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Kami rindu hadirat-Mu, oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami mengejar hadirat-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sambil angkat tanganmu, tanda engkau mengucap syukur sama Tuhan. Katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan. Menyatakan mengejar hadirmu di dalam. Sekali lagi sama-sama katakan, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu. Come on. Di dalam memandang wajahmu Tuhan. Oh.
kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Ini nyanyian kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sukacita-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami percaya berkat-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus di ibadah ini. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bisa kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berkumpul, come on, dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, berdiri di hadapan tahta, satu suara menyatakan, sama-sama katakan keselamatan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan selamanya. Saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Satu suara menyatakan, sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Pujian keselamatan, keselamatan dari Allah. Naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk, kami naikkan pada. Katakan pujian-Mu, pujian dan kekuatan, kekuasaan bagi Dia. Saya mau dengar lebih keras, katakan keselamatan dari yang duduk, kami naikkan pada. Katakan, nyanyikan pujian-Mu, pujian dan kekuatan, kekuasaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang pada anak domba, pujian dan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari minta Tuhan selidiki hati kita pribadi atas pribadi saat ini. Biar hanya hati yang tulus yang Tuhan temui dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah selidiki aku Tuhan. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu menilai hidupku, tak katakan telah kulihatlah kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kau yang Maha Tahu dan menilai sedang hidup kami Tuhan. Tak ada angkat tanganmu, telah kulihat kebaikan-Mu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Ku Kayak kita katakan telah kulihat. Kulihat. Percaya kita semua di sini melihat banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Gak pernah habis, gak pernah selesai, gak pernah putus kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Banyak hal yang kadang kita gak sadar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sampai keberadaan kita saat ini, hari ini, kita bisa berdiri, kita bisa duduk di sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kita, amin. Hal sederhana, hal simple, Tuhan kerjakan hari demi hari buat hidup kita. Pemeliharaannya sempurna, nyata terus dalam hidup kita. Dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Dia gak pernah lepaskan kita sedetik pun. Karena dia tahu kita berharga di matanya. Haleluya. Sama-sama katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu. Boleh sambil angkat kedua tanganmu, katakan telah kulihat. Telah kulihat bersyukur ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Ku berjuang pada Pastor Daniel. Akhirnya kau dapati
bersama-sama saudaraku di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Satu Mazmur yang sudah sangat terkenal, tetapi hari ini kembali yuk kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Yang sudah dapat boleh bilang amin? Ya, di depan sudah ada. Kita baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi, dibaca sama-sama. Bisa? Oke, kita baca ya. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudaraku, ada seorang raja yang bernama Daud yang menjadi kerinduan hatinya, yang menjadi keinginan hatinya. Apa saudaraku? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Artinya saudaraku, Daud punya satu kerinduan. Dia ingin selalu ada di hadirat Tuhan. Dia ingin membangun sebuah relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dia ingin menjadi pribadi yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudaraku, seharusnya kerinduan ini saudaraku bukan hanya miliknya Daud. Tetapi seharusnya saudaraku kerinduan ini juga menjadi miliknya saudara dan saya. Harusnya kita juga punya kerinduan untuk menjadi pribadi yang membangun relasi yang semakin intim. Menjadi pribadi yang semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudaraku, apa yang Daud katakan ini saudaraku? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini pernyataan ini saudaraku, ini bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar pemamis bibir. Bukan hanya omong kosong kata-kata belaka. Enggak saudaraku. Tapi ada buktinya. Kalau Daud berkata, dia rindu hadirat Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Itu ada buktinya. Ada satu kalimat saudaraku. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ulangi kata-kata saya ya. 2, 3. Rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Jadi kalau ada orang bilang, aku merindukanmu. Itu harus ada buktinya. Ya, kalau saudara berkata saya merindukan Tuhan, saya mencintai Tuhan, itu harus ada bukti. Sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Satu kali saudaraku, ada seorang guru yang sedang absen murid-muridnya. Mohon maaf kalau namanya ada yang tersebut. Ini nama pasaran saudaraku ya. Budi, yo ibu. Amir, hadir bu. Susi, ada bu. Lalu saudaraku mulai dipanggil. Bukti, mana bukti? Temannya nyaut saudaraku. Bu, bukti nggak hadir, bukti sakit. Baik, sakit seperti biasa ya. Kalau dulu kita sekolah kan ditulis di buku absennya S gitu ya, sakit. Di papannya juga tulis, murid tidak hadir, sakit 1 orang gitu ya. Baik, dilanjutkan absennya. Sekarang rindu. Mana rindu? Lalu temannya nyaut juga, Bu, tadi rindu sudah hadir, tapi rindu pulang lagi. Lalu gurunya bertanya, loh kenapa pulang lagi? Ya bu, sebab rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Ini kalau yang otaknya Pentium 1 nih, yang lemot-lemot gitu ya, bingung dia, kenapa teman-teman gua ketawa ya? Sekali lagi, rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Si rindu hadir, tapi si bukti tidak ada. Karena si bukti sakit. Jadi si rindu pulang lagi.
Jadi sekali lagi saudaraku, kalau saudara berkata bahwa saya merindukan Tuhan. Seperti Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Itu harus ada buktinya. Amin. Gak boleh hanya sekedar kata-kata kosong. Harus ada buktinya kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang semakin melekat tinggal di hadirat Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dan kita coba mau gali saudaraku. Apa sih buktinya? Apa sih tandanya? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya merindukan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab 1 Tawarik pasal 29. Coba kita lihat dulu saudaraku pada ayat yang ketiga saudaraku. Ayat yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Nanti kita akan bermain pada ayat ini. Kita akan mencoba mengeksposisi ayat ini saudaraku. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Ini pernyataan seorang Daud ya. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak milik kepunyaan tetanggaku. Begitu ya? Bunyinya begitu enggak? Enggak ya? Jadi emas dan perak punya siapa? Kepunyaanku sendiri. Saudaraku dengar baik-baik. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya merindukan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa sih buktinya? Bukti yang pertama yang jelas dicatat oleh Alkitab. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia pasti bisa memberi buat Tuhan. Sekali lagi ya, orang yang hatinya mencintai Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dia pasti tidak akan pelit sama Tuhan. Dia mampu memberi buat Tuhan. Saudaraku, ini sebuah ceritanya, kan tadi kan kita sudah belajar ya dari Mazmur pasal 24 tadi, Daud punya sebuah kerinduan. Apa kerinduannya? Tinggal di bait sucinya Tuhan. Dia ingin melekat hatinya dengan Tuhan. Daud punya satu keinginan, bangunin rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak boleh kamu. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Nanti putramu Salomo yang bangunin rumah buat aku. Apakah Daud berdiam diri setelah Tuhan bilang, enggak boleh kamu. Enggak, saudaraku. Tapi Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Coba kita baca ayat 2 ya saudaraku. Mundur satu ayat, 1 Tawarik 29 ayat 2. Kita lihat ayat 2-nya saudaraku. Daud berkata begini. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Kalau dibilang dengan segenap kemampuan artinya apa saudaraku? Apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan, sudah semuanya saya perbuat buat Tuhan. Betul? Itu namanya dengan segenap kemampuan, ya. Dengan segenap kemampuannya, Daud telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk rumah Allahnya, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Jadi saudaraku, Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan segenap kemampuannya. Tapi karena cintanya kepada rumah Allahnya. Ayat 3 firman Tuhan bilang apa? Dia masih tambahkan lagi saudaraku. Dari emas dan perak milik kepunyaannya sendiri. Ini artinya apa saudaraku? Daud
memberikan apa yang bisa dia berikan. Dan saya melihat saudaraku dari pernyataan ayat 2 dan ayat 3 saudaraku. Daud bukan sekedar hanya memberi saudaraku. Tapi Daud memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya mau bilang hari ini. Kalau ada orang, ya dengar baik-baik. Kalau kita, saudara dan saya masih pelit, bin pedit sama Tuhan, masih hitung-hitungan, saya mau bilang saudaraku, itu menjadi satu bukti nyata. Kalau saudara dan saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang kalau hatinya melekat kepada Tuhan, kayak Daud nih saudara. Dia bukan hanya sekedar memberi, tapi dengan segenap kemampuannya dia memberi. Bahkan dia bukan sekedar asal memberi, tapi dia memberi yang terbaik yang bisa dia berikan buat Tuhan. Kalau ada orang bilang begini, aduh Pak Pendeta jangan saya Pak Pendeta, saya masih miskin nanti Pak Pendeta. Kalau saya sudah kaya Pak Pendeta baru saya belajar untuk memberi. Saya mau bilang saudaraku, kalau hari ini hartamu masih biasa-biasa, duit kita masih biasa-biasa, kita sudah pelit sama Tuhan, nanti kalau hartamu banyak, kalau kau kaya raya, jangan pernah berpikir kau akan jadi dermawan. Atau kau nanti jadi orang yang suka menabur buat pekerjaan Tuhan. Yang ada justru tambah pelit, bin pedit, tambah lagi bin koret. Ini serius saudaraku. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini saudaraku. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hari ini hartamu masih biasa-biasa, hatimu sudah begitu melekat kepada hartamu, nanti kalau duitmu tambah banyak, hartamu berlimpah-limpah, itu bukan lagi melekat saudaraku, tapi udah jadi satu dengan hartamu, hatimu. Engkau akan tambah pelit sama Tuhan. Saya mau bilang hari ini saudaraku, bukti orang yang mengasihi Tuhan. Bukti orang yang merindukan Tuhan. Bukti orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia akan lebih cinta Tuhan daripada hartanya. Dia mampu memberi buat Tuhan. Dan bukan sekedar memberi saudaraku. Tapi dia mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ya. Saya mau bilang saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia pasti bisa memberi. Dan bukan sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik. Dan saya coba belajar saudaraku dari Alkitab. Ini menarik sekali saudaraku. Di dalam Alkitab ada 84 ayat yang berbicara kata terbaik. Ya, jadi di dalam Alkitab menulis kata terbaik itu ada 84 ayat. Dari 84 ayat, 70 diantaranya, jadi besar sekali ya. 70 ayat dari 84 ayat, bicara terbaik, itu bicara tentang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bicara kata terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan, itu bukan ajarannya pendeta. Halo? Amin? Itu bukan ajarannya gereja. Itu bukan ajarannya sinode. Tapi itu ajarannya firman Tuhan. Yuk coba kita lihat ya. Minta tolong multimedia kita keluar sedikit ke Keluaran 23 ayat 19. Keluaran 23 ayat 19. Kita lihat satu ayat saja saudaraku. Dari 70 ayat yang berbicara tentang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lihat satu ayat saja. Keluaran 23 ayat 19 kita baca sama-sama 2, 3. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Saudaraku, firman Tuhan bilang yang terbaik.
Jangan dihapus dulu. Tayangin dulu multimedia. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu. Apa yang terbaik dari hasil tanahmu? Dari hasil pekerjaanmu, dari hasil usahamu, dari hasil freelance-mu, dari hasil apa yang kau lakukan dan perbuat, apa yang terbaik dari hasil yang engkau kerjakan? Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Amin. Jadi sekali lagi saudaraku, saya mau berkata bahwa ajaran memberi yang terbaik itu bukan ajarannya manusia, tapi itu ajarannya firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan Yesus yang lebih dahulu telah berbuat banyak kepada kita, Dia lebih banyak berbuat kasih buat kita, maka kita bisa banyak berbuat kasih untuk Tuhan. Ya, satu kali saudaraku, ada seorang wanita, wanita yang dari latar belakang yang kurang baik, dia masuk ke pesta di rumah Simon si Kusta, di mana Tuhan Yesus sedang diundang di sana. Lalu dia memecahkan sebuah minyak dari botol buli-bulinya, lalu dia tuangkan itu minyak sampai satu ruangan begitu wangi semerbak. Lalu dia mulai seka rambut Yesus dengan rambutnya dan dia ciumi kaki Yesus. Ya, lalu ada begitu banyak orang mulai gusar dan berkata, apa yang kamu perbuat? Lalu Yesus berkata, jangan kau susahkan wanita ini. Ya, saudaraku, wanita ini karena dia menyadari dia telah banyak menerima kasih dari Tuhan, maka dia bisa banyak berbuat kasih untuk Tuhan. Sedangkan sebaliknya saudaraku, Simon si kusta, walaupun dia menyadari dia tadinya kusta, lalu disembuhkan Tuhan, tapi dia sekedar, dia undang Yesus, tapi dia tidak mencium Yesus. Ini tradisi Anda saudara. Kita adalah orang-orang yang sepantasnya dibuang dan dihukum. Tapi karena kasih karunia Allah, kita menerima pembenaran, kita menerima anugerah keselamatan. Allah telah banyak berbuat kasih buat kita. Kalau saudara mengerti akan perkara ini, saya mau bilang saudaraku, saudara akan menjadi pribadi yang bisa, yang sanggup untuk banyak berbuat kasih buat Tuhan. Saudara bisa memberi, bukan sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang mengerti, boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam firman Tuhan. Apa sih buktinya, apa sih tandanya orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dia bisa memberi buat Tuhan. Bahkan bukan sekedar memberi, tapi dia memberi yang terbaik. Yang kedua, yuk kita kembali saudaraku. Di dalam 1 Tawarik 29 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-14 saudara. 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudaraku, Daud berkata dengan kesadaran, dengan kerendahan hatinya. Sebab siapakah aku ini? Saudara,
Siapa yang tidak kenal Daud? Kita coba track dulu ke belakang ya. Alkitab berkata pipinya masih kemerah-merahan. Baru kurang lebih usia 10 tahun, saudaraku. Daud adalah orang yang sanggup mengalahkan pahlawan Filistin yang berbadan tinggi besar yang disebut Goliat, yang ditakuti oleh seluruh Israel termasuk oleh Raja Saul. Betul ya? Daud masih kecil, dia sudah jadi pahlawan Israel. Namanya tersohor. Bahkan Daud dari sejak kecil dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel, dialah yang akan menggantikan Raja Saul. Siapa yang gak kenal Daud? Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Bukan hanya dia disegani oleh bangsanya, tapi bangsa-bangsa lain juga takut akan nama Daud. Bahkan saudaraku, sampai hari ini Israel pernah lenyap, tapi tahun 40-an negara Israel muncul kembali. Sekarang Israel punya bendera, namanya apa? Ada yang tahu? Wah, belum pernah ke Israel nih. Nanti kapan-kapan boleh ya kita ke Israel sama-sama. Haleluya. Namanya, benderanya itu saudaraku, Star David, bintang Daud. Artinya apa saudaraku? Sampai hari ini orang masih kenang kejayaan, kehebatan seorang raja Israel yang bernama Daud. Betul? Tapi Daud berkata, siapakah aku ini? Ini menunjukkan apa saudaraku? Daud adalah seorang yang rendah hati. Sekalipun dia menjadi seorang raja yang berkuasa, sekalipun dia memiliki, sekalipun dia punya, tapi dia tetap bisa jaga hatinya, tinggal dalam kerendahan hati. Dan coba kita lihat ayat ini saudaraku. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Kenapa Daud sekalipun punya kekuasaan, dia hebat, dia raja, dia kaya raya, tapi Daud tetap rendah hati. Ayat ini berkata begini saudaraku, bagian B-nya ya. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Daud bisa menjadi pribadi yang rendah hati karena Daud menyadari betul apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh itu semuanya datangnya dari Tuhan. Amin. Saudaraku, ada begitu banyak orang waktu lagi susah, waktu masih kere, kalau jalan aja saudaraku gak berani lihat depan, gak bisa berani lihat atas saudaraku. Jalan aja nunduk ke bawah. Ada gopean lumayan buat jajan. Jalan aja nunduk ke bawah. Begitu diberkati, begitu sukses, begitu kaya raya. Tulak pinggang, jalan aja dongak ke atas. Siapa lu? Sampai kesandung. Aduh. Saya mau berkata saudaraku, udah berapa banyak orang. Waktu dia belum memiliki apa-apa. Menjadi orang yang minder. Tapi begitu diberkati, begitu sukses, begitu kaya raya, begitu berhasil. Jadi sombongnya minta ampun. Jadi angkuh, jadi congkak. Apa penyebabnya? Simple saudaraku. Kebalikan dari ini. Karena dia lupa. Karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki, itu datangnya dari Tuhan. Jadi dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kalau kita lupa apa yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan, saya jamin saudaraku, saya jamin langsung kita pasti jadi orang sombong. Karena itu saudaraku, jadilah pribadi yang hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Hatimu mencintai Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang selalu sadar dan mengerti
bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita hanya seorang bendahara yang dipercayakan untuk mengelola miliknya Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari akan hal ini, saudaraku, kita bisa tetap akan tinggal dalam kerendahan hati. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 12, saudaraku, menceritakan seorang kaya yang orang kaya yang bodoh. Ini kalau Alkitab saya baca kayaknya ekstrim gitu tentang kekayaan gitu ya. Sebenarnya saudaraku jangan salah tanggap ya. Enggak ada yang salah dengan kekayaan. Bapa leluhur dari orang percaya, Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Yang jadi masalah adalah pribadinya, saudaraku. Ya, ini ada cerita orang kaya yang bodoh. Ya, kenapa? Satu kali saudaraku orang kaya ini berkata kepada jiwanya, aku punya lumbung. Akan kurombak lumbungku menjadi lumbung yang lebih besar. Dan akan kubawa masuk semua hasil tanahku ke dalam lumbungku itu. Lalu dia mengerjakan itu semua. Dia rombak lumbungnya menjadi lebih besar. Dan dia masukkan seluruh hasil tanahnya ke dalam lumbungnya. Lalu dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertumpuk di lumbungmu untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya tambahin saudaraku. Ha, 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 ha. Lalu ayat selanjutnya bilang apa saudaraku? Hai kamu orang bodoh. Ya, Alkitab bilang begitu ya. Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu semuanya nanti? Pertanyaannya saudaraku, kenapa orang kaya ini yang punya banyak barang tertimbun di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya disebut orang bodoh? Jawabannya itu dari saudaraku. Karena dia melupakan Tuhan. Dia pikir kalau dia kaya, kalau dia memiliki banyak harta, kalau dia punya, itu semata-mata hanya hasil karena kerja keras dia. Itu perjuangan dia, itu usaha dia. Saya mau bilang saudara ya, benar, jangan salah tangkap juga ya. Jadi bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, anak Tuhan, lalu kita ya cukup berlaha-lehe di rumah, tiap hari cuman merana, merene, merono. Kerjanya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Lalu Anda berkata saya akan kaya raya, saya akan sukses. Seperti janji firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat saya tetap naik dan bukan turun. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin lagi. Itu ngaco. Jadi jangan pernah berpikir saudaraku kalau Anda kerjanya cuma nonton TV, makan, tidur lagi, makan lagi. Lalu Anda kepingin kaya raya karena Anda banyak berdoa gitu. Jangan ngimpi. Jadi betul saudaraku, tetap ada bagian kita. Kita harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus jadi orang yang rajin. Tapi jangan pernah lupakan saudaraku. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita punya. Itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan gak memberkati, sekalipun kita kerja keras, sekalipun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap aja saudaraku, kita akan gagal dan gagal lagi. Saya masih ingat sekali pembina saya berkata saudaraku waktu saya masih bisnis ya, sambil melayani sambil bisnis, puji Tuhan dari tahun 2009 saya sudah full timer melepaskan bisnis saya. Waktu itu saudaraku pembina saya bilang begini saudaraku, kalau Tuhan memberkati usahamu, ini mohon maaf saudaraku, kasar kata-katanya, ini kotoran berubah jadi emas. Tapi kalau tangan Tuhan undur daripadamu, tangan Tuhan meninggalkan engkau, ini emas berubah jadi kotoran.
Ngerti nggak saudara istilah ini? Saya mau bilang saudaraku, jangan pernah berpikir kalau kita kaya, kalau kita sukses, kalau kita memiliki, kita naik jabatan, kita punya ini, punya itu. Lalu kita berpikir itu semata-mata karena usaha kita, karena perjuangan kita. Bukan saudaraku. Tapi karena ada tangan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan dan perkenan Tuhan yang membuat kita menjadi orang berhasil. Kalau tangan Tuhan mundur daripadamu, tangan Tuhan meninggalkan kita, apapun yang kita kerjakan saudaraku akan gagal. Oleh karena itu hari ini saudaraku, biar kita boleh menjadi orang-orang yang menyadari kita adalah orang-orang yang memiliki semua karena Tuhan. Jadilah orang yang tetap tinggal dalam kerendahan hati. Amin. Ini udah jam berapa? Saya kalau khotbah lupa jam. Saudara, ini ada satu cerita. OKB, apa OKB? Orang kaya baru, itu mah udah lama. Ini OKB, orang kaya belagu. Satu kali saudaraku, ini orang kaya masuk ke ini nggak ada ya di sini ya. Di sini bukan OKB. Ini di sini orang kayanya baik-baik hati. OKB, orang kaya baik hati. Nggak ada di sini orang kaya belagu, nggak ada ya. Satu kali saudaraku, ini orang kaya masuk ke rumah makan saudaraku. Soalnya nanti saya begitu keluar, saya digebukin orang kaya di depan. Dia masuk ke rumah makan saudaraku, dia panggil pelayan. Pelayan, sini. Mana buku menunya? Kasih, silakan Pak. Orang kalau lihat buku menu saudaraku yang dilihat apanya? Menunya lah. Kalau dilihat pasti makanannya. Ini yang dilihat saudaraku, ini udah ketebak duluan nih. Ini yang dilihat saudaraku, harganya saudaraku. Kalau harganya cuma 5 digit lewat, 6 digit lewat, 7 digit lewat, dia mau cari yang 8 digit yang harganya puluhan juta saudaraku. Wah mantep benar gitu ya. Dia cari ketemu saudaraku. Saya mau yang ini. Pelayanan dengan ramah berkata begini, oh Pak mohon maaf Pak yang itu nggak bisa. Sambil kesel dia pandang wajah itu pelayan. Kamu kurang ngajar ya, saya sanggup bayar, saya mau yang ini. Pelayanan dengan ramah berkata, mohon maaf Pak nggak bisa yang itu Pak. Kamu kurang ngajar ya, saya panggil bos kamu biar kamu dipecat sekarang juga ya. Lalu si pelayan berkata, bukan begitu Pak. Masalahnya yang Bapak tunjuk itu nomor telepon Pak, bukan menu Pak. Hati-hati saudaraku ya, jangan jadi orang kaya belagu. Amin. Kalau kita kaya, kalau kita diberkati, kalau kita memiliki, jadilah orang yang tetap rendah hati. Itu bukti, itu tanda bahwa hati kita melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya mengasihi Tuhan, orang yang hatinya mencintai Tuhan, yang hatinya merindukan Tuhan, dia pasti akan tinggal dalam kerendahan hati. Ya, dia menyadari betul apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia dapat, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat gitu ya. Yang lagi tidur, terakhir. Minimal dia pulang masih bawa 1 poin lah gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sekarang kita lihat saudaraku. Ayat yang pertama saudaraku, ayat yang pertama. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk siapa saudara? Untuk Tuhan Allah. Saudaraku, waktu saya coba pelajari kisah ini saudaraku, ini menarik sekali saudaraku. Saya pikir-pikir ini Daud investasi buat pembangunan bait suci
Itu naruh uang, naruh kekayaan untuk pembangunan bait suci itu bukan duit kecil. Itu duit yang sangat-sangat besar. Kalau saudara nanti pelajari tentang cerita bangsa Israel, saudaraku, menyedihkan. Waktu nanti cucu cicitnya si Daud itu, nanti ya, itu begitu mereka sudah Israel jadi kerajaan yang kecil, jadi kerajaan yang terjajah. Itu emas-emasnya dicopotin, saudaraku. Digantiin sama pakai tembaga, saudaraku. Itu artinya, itu emasnya bait suci itu gak main-main, saudaraku. Banyak yang minta ampun. Itu semuanya dipersiapkan, disediakan, diberikan oleh Daud bin Isai. Dia tahu betul ini adalah pekerjaan besar. Ini adalah proyek besar. Tapi coba lihat saudaraku. Dia bilang apa saudaraku? Sebab bukanlah untuk manusia, tapi untuk Tuhan Allah. Dia gak pernah bilang saudaraku, nanti sekalipun aku udah gak ada, tolong ya, bikin tugu peringatan di depan bait suci. Atau minimal pasang pelang besar-besar. Inilah bait suci, buatan Daud bin Isai. Gak ada saudaraku. Daud berkata, sebab bait suci ini bukan untuk manusia. Bukan untuk dirinya, bukan untuk Salomo. Tapi untuk siapa? Untuk Tuhan Allahnya. Saya mau bilang saudaraku, bukti orang yang mencintai Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia tabur, apa yang dia berikan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaannya, bukan untuk nama hebatnya. Tapi untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk jadilah orang-orang yang menabur kebaikan. Jadilah orang-orang yang menjadi orang yang memberikan berkat dan pernyataan kepada dunia ini tentang kasih. Dari perbuatan nyatamu. Jadi berkat buat orang. Menabur, memberi, buat pembangunan bait suci. Buat gereja Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau berkata saudaraku, apa yang kau lakukan, apa yang kau berikan, apa yang kau tabur, biar itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya sedih saudaraku hari-hari ini. Ya kalau orang dunia saya nggak bisa ngomong lah ya. Kalau kita lihat konten hari-hari ini di media sosial, ini kan lagi tren kan. Berbuat kebaikan, berbuat perbuatan-perbuatan yang mulia, ya kan? Berbagi sesuatu buat orang lain, tapi kameranya kiri, kanan, depan, belakang, utara, selatan, bahkan dari sorga juga mungkin ditembak langsung begitu ya. Modalnya 1 juta, modalnya paling top juga 2 juta. Endorse-nya bisa puluhan kali lipat dapatnya, saudaraku. Jadi saya jadi bingung gitu ya. Ini perbuatan baik apa cari untung gitu. Oke lah, fine, itu orang dunia. Yang menyedihkannya banyak pendeta, banyak hamba Tuhan lakukan begitu juga. Saya nggak mau menghakimi mereka, cuman yuk kita belajar apa kata Alkitab. Ya, saya mengajarkan apa kata Alkitab. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, kalau tangan kanan memberi, apa saudara? Tangan kiri nggak perlu tahu, nggak boleh tahu. Betul ya? Pertanyaan saya, secara logika. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tahu nggak? Pasti tahu dong. Wong satu tubuh. Emang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri copot dulu, tempel di rumah, digantungin gitu. Enggak kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri pasti ngelihat, pasti tahu. Tapi kenapa firman Tuhan ajar kepada kita? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Apa? Maksudnya nggak usah cerita-cerita ke orang. Nggak usah jadi pameran, jadi tontonan buat menjadi kebanggaan buat diri kita. Biar apa yang kita lakukan secara tersembunyi, biar Bapa di sorga saja yang tahu. Dan Bapa di sorga yang akan membalas semua perbuatan kebaikanmu. Amin.
Saya mau bilang saudaraku, hari ini belajar yuk seperti Daud. Kalau engkau berkata hatimu mencintai Tuhan, hatimu melekat kepada Tuhan, engkau merindukan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Saya pernah loh nemuin saudaraku, ini bukan cerita bohong loh saudara. Ya, ada satu jemaat ngebeliin AC buat gereja, anggaplah seperti ini begitu ya. Oh ini mah gedean, ini mah 2,5 PK apa 2 PK nih. Ini ngebeli ini cuma 1 PK saudaraku. Ya, ditaruh di gereja saudaraku. Nggak tahu bagaimana ada ribut-ribut sama jemaat lain saudaraku, dia ngomong gini. Pak Gembala, ini AC belian saya Pak, saya besok mau keluar dari gereja ini Pak, tolong copot ya Pak ya. Saya mau bawa pulang lagi Pak. Saya bilang, Pak Lelu. Ini benar saudaraku. Komsel ada 8 atau 10 orang gitu. Ya, terus mau keluar saudaraku. Dia ngotot begini, pokoknya saya udah komsel di sini 3 tahun. Pokoknya itu duit komsel kaliin dibagi 10, bagian saya mau ambil. Hello, lu pikir ini arisan? Ini serius saudaraku. Saya mau bilang ada begitu banyak orang saudaraku yang memberi, yang menabur bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Hari ini kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau hatimu melekat kepada Tuhan, engkau bisa memberi, bukan hanya sekadar memberi, tapi memberi yang terbaik. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Saya minta para pelayan, pemain musik, kita datang sama Tuhan. Main di F. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, kami mau memberi yang terbaik, yang terindah
terindah bagi Tuhan, lebih dari segalanya. Engkau Yesus yang terindah, Yesus Tuhan yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan, seperti kerinduan seorang Daud, kami juga mau merindukan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Tuhan, semakin membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, hari ini sungguh rindu tidak dapat hadir tanpa bukti. Kami mau membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Kami sanggup untuk memberi, bahkan bukan sekedar memberi buat Tuhan, tapi memberi yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan buat Tuhan. Bahkan kami mau belajar terus menjadi orang-orang yang dari apa yang kami punya, apa yang kami peroleh, apa yang kami dapatkan, itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil. Bahkan hari ini Tuhan ajar kami apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk nama besar kami, tapi untuk Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini datang beribadah kepada Tuhan. Biar roh Tuhan mengurapi dan memberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Siapa yang diberkati dalam firman Tuhan? Haleluya. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita harus sadar semua itu karena Tuhan. Ya, dan kalau kita memberi sesuatu, sadar juga ini tetap punyanya Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di TCC? Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara. Bila ada, bila tidak keberatan boleh bangkit berdiri. Ada? Oh, ada satu Pak Ferry. Silakan Kak berdiri atau Bapak, Ibu. Ada dua, selamat datang Ibu. Ada tiga ternyata. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Ya, gereja TCC terbuka jika Bapak Ibu belum ada tempat beribadah tetap dan ingin bertumbuh bersama-sama di tempat ini, ya welcome. Oke. Kita akan berikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Bisa lambaikan tangan atau mungkin bisa dicek bangkunya ada amplop yang tersedia yang bisa digunakan untuk memberikan persembahan. Kalau sudah semua, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan kami yang kami bawa hari ini, saat ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami kalau kami harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Tuhan pakai dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati persembahan kami saat ini. Kami memberikan persembahan Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap jeripaya kami, apapun yang kami kerjakan, sehingga kami juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Berkati persembahan kami, sehingga nama Tuhan juga semakin dimuliakan dan kami siap memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kami. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan saksikan TCC News untuk kegiatan gereja selama sepekan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Haryanto Winata atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bisa ditransfer melalui Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Ya, jadi Suzuki Galaxy yang sudah mulai beribadah di beberapa toko. Jadi ada coordination sama Galaxy dan lain-lain. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Mari para wanita, kita ikuti ibadah Women in God, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Doa pagi, diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi di GBTC Sipuri Mensien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin Pastor Daniel ada tambahan. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala. Jadi Pak Haryanto mengembalakan di Poris, GBI dari Poris. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena segala sesuatu itu milik dari Dia. Jadi kita sudah tadi dilihat ya, ada tempat daerah-daerah yang sudah terus Tuhan kembangkan untuk jadi cabang. Bekasi sudah mulai komselnya setiap jam 10 pagi hari Minggu, dan nanti akan digembalakan oleh Bapak Ezra Simorangkir. Sedangkan Cikupa sudah jalan lebih dahulu dari sejak 2 minggu yang lalu, di hari Minggu juga sama jam 10, sebelumnya di hari Minggu tetapi sore. Nah, sekarang sudah mulai di jam 10. Kita sedang mengurus proses untuk izin dan proses untuk ibadah secara secara resmi. Nah, untuk itu kita juga, maksud saya jemaat Cikupa akan digembalakan, dipimpin komselnya, lalu nanti bentuk gereja akan digembalakan oleh Bapak Yotam, ya, beserta dengan keluarga. Mungkin saya boleh panggil Bapak Yotam ke depan. Kemarin sudah dikenalkan oleh Pak beserta dengan istri, Bu. Ya. Ya. Pak Yotam dan istri beserta keluarga akan melayani di Cikupa, dan dari gereja juga kita memberikan surat penetapan sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, dan juga nanti akan mengembalakan di Cikupa. Oleh sebab itu kita bersama-sama yuk kita doakan Pak Yotam, kita utus untuk pos pelayanan kita di Cikupa. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya undang juga hambanya untuk bantu ikut berdoa. Ya Tuhan, kami hamba-Mu, kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, berdoa bersatu hati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Yotam.
Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang memakai hamba-Mu Tuhan menjadi pemimpin gembala di tempat di Cikupa nanti Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam dirinya Tuhan terus menuntun dia Tuhan, dalam menuntun jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus kembangkan pelayanannya Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat Tuhan juga turun Tuhan. Berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu, dengan hati dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk istri Tuhan sebagai pendamping Tuhan, ibu Tuhan. Biarlah Tuhan juga kami berdoa, biarlah ibu menjadi pendamping, penopang yang setia Tuhan dalam pengembalaan dari Payotam Tuhan. Tuhan, kiranya juga Roh Kudus turun, kiranya Roh Kudus yang ada dalam dirinya Tuhan terus menuntun ibu Tuhan, sehingga dapat dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan Tuhan mendampingi Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pos pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja Tuhan, Tuhan terus tembuhkan Tuhan, terutama Tuhan jemaat Tuhan yang terus bertambah dalam pengenalan akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Pak, ya, selamat ya Bu, ya. Sebentar saya akan berikan suratnya. Ya. Ini Pak, surat pelayanannya diterima. Ya, selamat melayani Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik, silakan duduk. Jadi kita terus bergerak maju seperti visi daripada sinode, gereja yang terus bertumbuh, gereja yang sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Ya, terima kasih Pastor Daniel. Oh ya, mengingatkan untuk para peserta lomba nanti sore, ya, lomba badminton bulu tangkis, ya, jam 6 ya Pak ya. Jam 6 sudah mulai. Jam 6 sudah mulai. Jadi kalau bisa datang sebelumnya karena jam 6 tepat sudah mulai pertandingannya. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah daftar dan sudah ada namanya dan sudah siap bertanding, jangan telat. Karena kalau telat akan dihitung WO. Ya, jadi kita disiplin saja. Ya Pak ya. Jadi kalau telat kita hitung WO, ya, jadi siapa suruh telat, ya kan, gitu, makanya jangan telat, ya. Jadi please jam 6 mulai, bukan jam 6 baru datang ya, jam 6 mulai. Jadi ini on time, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jam 6 kita mulai. Jadi kalau bisa datang ya setengah 6, ya, karena di sini di Smash Badminton, ya, di Semanan, ya. Jadi tempatnya emang agak terpencil. Nah, kalau yang nggak tahu mesti cari-cari dulu, ya kan, gitu. Jadi ya jam 6 kita mulai, jam 6 mulai. Oke, itu saja mungkin. Ada tambahan lagi Pak Ferry? Oke, sudah. Kalau sudah kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat pada Pak Ferry, silakan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami semua yang hadir di tempat ini, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menasihati kami untuk kami tetap mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini hanya sementara Tuhan. Bahkan kalau kami andalkan dunia ini, kekayaan dunia ini, kami akan terpisah dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kami Tuhan, mengajarkan kami untuk kami merindukan rumah Tuhan. Karena banyak waktu di luar sana kami berikan untuk hal-hal dunia. Bahkan sampai larut malam waktu kami buang hanya untuk sesuatu yang menyenangkan daging kami Tuhan. Tapi kalau kami mau datang ke gereja, kami perhitungkan dengan Engkau waktu. Ampuni kami Bapa. Manusia kalau kami berjanji bisa kecewa, apalagi Engkau dengan Engkau. Karena kami membuat Engkau sedih Tuhan.
Begitu Kau mengajarkan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Makasih Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, karena dunia semakin jahat ya Tuhan. Kami akan mengasihi dunia ini Tuhan, dan kami melupakan Engkau, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Engkau akan menjemput kami semua Tuhan. Biar Engkau dapati kami masih setia beribadah kepada Engkau Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa buat hamba-Mu, berkati hamba-Mu Pak Haryanto Winata Tuhan. Ini kalau bukan dengan pekerjaan Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, tidak akan membuat kami untuk tidak berubah Tuhan. Tapi karena Roh Kudus mampukan kami untuk kami mendengarnya, kami melakukannya Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam penggembalaannya di Poris Tuhan. Biar jemaat-jemaat yang digembalakan Tuhan, hamba-Mu membawa mereka berjumpa dengan Tuhan, didewasakan menjadi gereja ya Tuhan, yang membawa umat-Mu berjumpa dengan Tuhan. Keluarga besar Pak Haryanto Tuhan, Engkau berkati istri anak-anaknya Tuhan. Kemana saja hamba-Mu Engkau utus Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Hamba-Mu semakin kecil, Engkau semakin besar Tuhan. Akan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur buat gembala kami, gembala gereja kami di sisi ini Pak Daniel Suprianto Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, Tuhan tutup bungkus hamba-Mu bersama dengan Ibu Vera Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan. Karena melalui pelayanan hamba-Mu menggembalakan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan melindungi hamba-Mu Tuhan. Bahkan dalam usaha bisnisnya Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan. Pelayanan kemana Tuhan Engkau utus Tuhan, biar Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan dalam menggembalakan kami, biar hamba-Mu ini Tuhan semakin sabar untuk menggembalakan kami ya Tuhan. Berikan terus urapan atas gembala kami ya Bapa. Biar hamba-Mu ini Tuhan semakin Engkau bawa Tuhan untuk memenuhi banyak jiwa Tuhan, khususnya buat cabang-cabang yang baru ini Tuhan, Bekasi, Cikupa maupun juga di Batam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak buat jemaat di sisi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan pasti tahu, dan Tuhan akan buka jalan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau ada yang sakit yang Kau sembuhkan Tuhan, bahkan ada yang saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan, buka ladang pekerjaan Tuhan. Untuk setiap jemaat di sisi yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, juga mereka yang saat ini membutuhkan pasangan hidup Tuhan, pertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Untuk oma opa Tuhan juga Tuhan, firman Tuhan berkata sampai putih rambut yang Kau menggendong Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati setiap orang tua, oma opa yang ada di GBTCC Puri Mensen ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat WL Singer pemusik Tuhan yang sudah ambil bagian melayani Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Juga setiap aser guru-guru sekolah minggu Tuhan, bagian multimedia, jeripaya kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Tuhan berkati Jakarta berlimpah-limpah Tuhan. Di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kami percaya semua karena rencana-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kehikmat untuk gubernur kami, biar apa yang dilakukannya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Juga buat Indonesia, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, keamanan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga buat yang berulang tahun minggu ini Tuhan, Tuhan berkati umat di sisi ya Bapak yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas mereka yang berulang tahun Tuhan. Juga buat jiwa-jiwa baru, 3 jiwa baru yang hadir pada minggu ini Tuhan. Tuhan berkati agar minggu depan mereka kembali untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagaimana Tuhan telah mengantar kita dengan baik tempat ini, mari kita pulang dengan membawa berkat daripadanya. Arahkan hati kita dan pikiran kita, buka kedua tangan kita. Turunlah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Buat hari yang Kau beri, tak habisnya. Baru dan tak pernah
besar setiamu Tuhan, besar besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan bersatu sejenak.